Salam Guru Penggerak. Pada kesempatan ini perkenalkan, saya Widawati akan memaparkan sebuah aksi nyata modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Malang. Pengajar praktek yang mendampingi adalah Ibu Sri Wahyuni SPD SD, sedangkan fasilitator adalah Bapak Nur Anas SAG MPD. Adapun tujuan pembelajaran khusus untuk aksi nyata kali ini adalah bahwa CGP dapat mempraktekkan proses pengambilan keputusan, kemudian CGP dapat berbagi pengalaman baik dengan rekan sejawat maupun melalui media. Maka rancangan aksi nyata ini terbagi menjadi 3. Penerapan pengambilan keputusan melalui diskusi, berbagi praktek baik dengan rekan sejawat, dan berbagi praktek baik di media sosial. Ringkasan materi modul 3.1 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita perlu mengidentifikasi apakah persoalan yang kita hadapi adalah dilema etika ataukah bujukan moral. Dalam menghadapi persoalan dilema etika, kita perlu memperhatikan 4 paradigma dan juga 3 prinsip dalam pengambilan keputusan. Kemudian ada 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang kita perlu ikuti dan cermati satu persatu. Berikut ini adalah praktek penerapan pengambilan keputusan yang saya lakukan dalam bentuk diskusi bersama beberapa wali kelas tentang nilai siswa. Ini nih Pak, ada kasus seperti ini bahwa ini anak itu si A, katakanlah si A itu nilainya kurang. Terus dia juga sering bolos. Nah, secara peraturan itu sebenarnya dia kan nggak bisa naik kelas, Pak. Nah, tapi masalahnya dia itu anak pengurus yayasan yang juga donatur sekolah, dan kepala sekolah itu meminta para guru untuk menaikkan nilai gini, Pak. Nah, ini kan menjadi satu kasus yang cukup dilematis yang melibatkan baik anak, kita para guru dan juga orang tua. Kalau menurut Pak Untung sama Pak Geger gimana ini? Ya, kalau menurut saya yang pada intinya kita tidak mungkin jahat kepada anak ataupun harus membeli nilai seperti itu. Kita harus juga undang orang tua, kita harus mengkomunikasikan perkembangan anak didik di sekolah kepada orang tua, dan kita juga harus bisa mencari informasi kebiasaan ataupun ke setiap harinya di rumah sama orang tua. Kalau tidak, kita harus bisa mengkomunikasikan. Kalau berhubungan sama nilai ya tadi, sebelum kita cetak rapot itu, nilai ini kita beritahukan kepada anak dan orang tua untuk mau menaikkan ataupun menjadi KKM standar minimal, berarti yang ditawarkan dulu anak ini mau nggak untuk mengerjakan tugas tambahan untuk mendapatkan nilai paling tidak di atas KKM dikit atau pas KKM, seperti itu. Kalau menurut Pak, komunikasikan dengan anak, kita tunjukkan perkembangan hasil belajar selama ini baik kepada anak maupun kepada orang tua, khusus pengurus yayasan yang memang budaya Jawa itu sungkan diseminati. nah itu menjadi dilema kan Pak? Tapi ya itu kan dunia, tapi secara prinsip kita sekolah yang memiliki prinsip. Demikian cuplikan diskusi kami, dan hasil keputusan yang diambil bahwa anak tersebut akan tetap mendapat kesempatan untuk mengejar ketertinggalan dengan pendampingan
Dan keputusan tersebut sudah melalui proses pengujian, yaitu 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Pada dasarnya setiap keputusan terkait dengan pendidikan adalah keputusan yang seharusnya berpihak kepada siswa, tetapi tidak bisa mengabaikan nilai-nilai kebajikan yang ada. Dengan menerapkan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan, maka diharapkan keputusan tersebut merupakan keputusan yang terbaik bagi semua pihak. Hal yang sama kami juga lakukan terhadap kasus yang kedua, yaitu di mana seorang siswa tidak bisa membayar SPP selama 3 bulan, sehingga menurut peraturan dia tidak boleh ikut ujian. Setelah melalui berbagai pertimbangan, maka kami memutuskan bahwa siswa tersebut akan diberikan kesempatan untuk tetap mengikuti ujian dengan beberapa tindakan, yaitu berdiskusi dengan orang tua atau mengajukan anak ini untuk memperoleh beasiswa. Solusi yang diambil itu merupakan hasil investigasi opsi trilema, sehingga tidak sekedar siswa diizinkan tanpa memberikan solusi tentang pembayaran SPP. Setiap keputusan ini akan ditinjau ulang dan dilakukan refleksi. Bagian kedua dari aksi nyata ini adalah berbagi praktek baik tentang konsep, paradigma, dan 9 langkah pengambilan keputusan kepada rekan sejawat. Ini adalah cuplikan presentasi yang saya lakukan ketika berbagi praktek baik tentang pengambilan keputusan. Yang harus kita ikuti untuk kita bisa mengambil keputusan itu secara ada 3 prinsip dan ada 4 paradigma yang juga kita harus. Yang ketiga adalah berbagi pengetahuan tentang pengambilan keputusan melalui media sosial. Saya melakukannya melalui membuat video dan menguploadnya di YouTube, atau membuat tulisan dan menguploadnya di portofolio. Demikian pemaparan aksi nyata modul 3.1 yang telah saya kerjakan. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju.